Ombak diam-diam menghanyutkan, kekuatan militer Indonesia ternyata mampu kalahkan Jerman sampai Israel, Malaysia sampai iri. Sejak merdeka, memang menjadi salah satu negara yang cukup diwaspadai oleh banyak negara maju kalau itu. Salah satu faktor yang cukup membuat Indonesia diwaspadai diketahui terletak pada kekuatan militernya. Meski belum bisa menyamai negara-negara maju, tapi kekuatan militer Indonesia memang diakui bahkan sejak era Presiden Soekarno. Lansir dari Kompas.com dari tahun 2002, Indonesia berpati naik satu peringkat mengenai kekuatan militer. Diketahui saat ini berada di ranking 15 dalam daftar terbaik dunia. Posisi tersebut membuat kekuatan militer Indonesia lebih unggul dari banding negara maju seperti Jerman hingga Israel. Padahal diketahui, dua negara tersebut terkenal dengan kecanggihan teknologi militer mereka. Ternyata kemonceran kekuatan militer Indonesia tak lepas dari strategi pertahanan negaranya. Hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah dalam hal memperkuat pertahanannya di berbagai sudut wilayah. Selain kekuatan personil, secara mengejutkan Indonesia ternyata juga memperkuat kendaraan tempurnya. Rawannya gangguan keamanan di sejumlah wilayah perbatasan karena seluasnya wilayah ternyata tak lagi disadari dari faktor Indonesia harus memperkuat pertahanan. Karena itu Indonesia memutuskan untuk memperkuat beberapa sudut rawan demi bisa mempertahankan kelautan negara. Yang baru dan paling terlihat adalah saat Indonesia merencanakan Pulau Natuna. Melalui minimum Essential Force atau MEF alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap, TNI mulai mendorong menuju arsenal perangnya ke perbatasan atas negara. Kini Pulau Natuna diketahui dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Apalagi anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat radang seluruh kawasan. Dengan pembangunan infrastruktur seperti pelebaran dermaga, pembangunan pelandasan pacu, hanggar dan para prajurit selesai, maka sejumlah alutsista canggih bisa ditempatkan di sana. Kapal Selam Indonesia KRI Ardadeli 404 dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam. Alat utama sistem senjata alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Lansir dari Gerito.id, di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas frigat Bung Tomo, kelas dan korvet tipe Negoro Glass untuk melakukan patroli di patroli Natuna dan Laut Cina Selatan. Apalagi kini alutsista seperti COVID kelas Pakrim TNI AL juga telah disepakatkan ditempatkan di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk mengulangi aspek peperangan bawah laut. Ternyata rencana di Natuna juga akan ditempatkan satu drone pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim sering. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wide macam F-16C atau D Block 521 ID dan Sukhoi Su-27 atau 30 milik TNI AU. Tak hanya alutsista, sejumlah pasukan elit dari 3 matra milik TNI macam Marinir, Pasca serta Kostrad juga disiagakan di sana. Satuan pemukul TNI dari AD, AL, dan AU saat melakukan upacara di Natuna. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak untuk mengetahui ada unsur asing yang membahayakan masuk ke teritori Indonesia. Bahkan pesawat siluman atau seling pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Tentu dijadikan Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian Natuna. Utara Indonesia membuat banyak negara was-was.
Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi dua bagian. Mau tak mau, jika ada pesawat atau kapal laut baik akan di Semenanjung, Sabah, dan Sarawak, maka harus mendapat sukarela dari pihak Indonesia. Posisi geografis Natuna, jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara Semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurus salah satu wilayah negara Malaysia itu. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 dan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kelautan Indonesia. Demikianlah ucapnya. Hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah dalam hal memperkuat pertahanannya di berbagai sudut wilayah. Selain kekuatan personil, secara mengejutkan Indonesia ternyata juga memperkuat kendaraan tempurnya. Rawannya gangguan keamanan di sejumlah wilayah perbatasan karena seluasnya wilayah ternyata tak lagi disadari dari faktor Indonesia harus memperkuat pertahanan. Karena itu Indonesia memutuskan untuk memperkuat beberapa sudut rawan demi bisa pertahankan kelautan negara. Yang baru dan paling terlihat adalah saat Indonesia bersenjatai Pulau Natuna melalui minimum Essential Force atau MEF alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong menuju arsenal perangnya ke perbatasan atas negara. Kini Pulau Natuna diketahui dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.